Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didik. Apa sih yang harus kami lakukan untuk pemula mulai dari dasar melakukan SEO? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang saat ini ya pengen belajar SEO tapi bingung gitu kan, mulai dari mana sih Mas Didik ya, kami ini gaptek, kami tidak punya website dan lain sebagainya, apa yang harus kami lakukan ya, terutama untuk teman-teman yang pengen belajar SEO ya. Baik teman-teman sekalian, pertama yang wajib teman-teman pahami sebelum belajar SEO adalah siapkan dulu websitenya ini ya. Jadi website ini adalah senjata SEO yang pertama. Jadi kalau emang nggak bisa buat website, teman-teman beli saja ya. Nanti ketika orang yang membuka jasa, dia akan minta mau domain apa dengan nama apa gitu kan. Nah teman-teman siapkan nama domainnya. Domain itu alamat teman-teman sekalian, alamat website. Ya misalnya teman-teman jualannya adalah jasa dekorasi pernikahan misalnya. Nah sudah, teman-teman minta sama si pemilik atau si pembuat website tersebut, bilang saya mau nama domain saya jasa dekorasi pernikahan .com. Kalau misalnya sudah ada, teman-teman tinggal tambahkan brandnya. Ya misalnya brand saya adalah, anggaplah namanya yaitu Umi Dekorasi Pernikahan. Udah, nama domainnya yaitu umidekorasipernikahan.com. Ada nggak Mas? Ada. Oke, silakan didesainkan ya Mas ya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan kalau pengen membuat website ataupun pakai jasa website, biasanya mereka minta profil perusahaan, profil usahanya apa, kemudian foto-fotonya, foto-foto jasanya, ya harga-harganya kalau ada, testimoninya jika ada, dan nomor HP call to action. Itu yang harus teman-teman siapkan untuk membuat website. Kenapa Mas Didik kita harus beli aja? Kenapa nggak belajar aja? Karena SEO sama belajar buat website itu dua arah yang berbeda teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar SEO, ya nanti akan habis waktunya kalau teman-teman belajar membuat website. Walaupun sebenarnya ada, tapi dasar banget nanti ya. Tapi kalau mau profesional dan sebagainya, mending beli saja. Sama halnya kalau teman-teman mau ya lomba balap mobil, ya sudah nggak usah belajar bagaimana buat mobil, nggak usah. Langsung beli mobilnya, langsung belajar balap mobil, itu jauh lebih baik. Itu kalau versi saya teman-teman sekalian ya. Jadi siapkan domainnya, siapkan websitenya, siapkan aja tuh website, teman-teman bayar aja, udah selesai. Nanti jasanya di mana Mas Didik? Teman-teman boleh pakai jasa saya, boleh. Saya juga membuka jasa, yaitu jasa pembuatan website. Nanti teman-teman boleh DM saya. Karena ini adalah senjata pertama kita kalau mau belajar SEO. Oke, anggaplah websitenya sudah ada. Kemudian yang kedua, barulah nanti kita akan belajar bagaimana riset produk, riset kata kunci dan lain sebagainya. Oke, tadi yaitu jasa dekorasi pernikahan. Teman-teman pastikan udah siap nih. Nanti kalau sudah ada yang nelpon, teman-teman siap. Kenapa? Karena SEO itu ya kadang-kadang tiba-tiba rame. Ya SEO itu juga bukan kita yang nyari customer yang mencari kita. Ya bukan kita yang menemukan customer lah yang menemukan kita. Itu SEO. Nah, ketika nanti sudah kita optimasi, teman-teman harus sudah siap dengan hal itu gitu ya. Pastikan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita akan riset nih, riset jasa dekorasi pernikahan. Teman-teman tinggal buka aja google.com ya. Ini cara risetnya. Teman-teman tulis di situ, jasa dekorasi pernikahan. Nah, nanti teman-teman lihat ya, apa sih yang dicari oleh orang-orang gitu kan. Karena mindset pemain SEO itu adalah bukan kita ya yang mencari, tapi customer yang mencari nih. Tapi kita harus tahu apa sih yang dicari oleh customer. Caranya buka di Google jasa dekorasi pernikahan spasi, ketemu teman-teman, lihat di situ. Ada jasa dekorasi pernikahan Bandung, jasa sewa dekorasi pernikahan, jasa dekorasi seserahan pernikahan. Itu permintaan pasarnya itu. Berarti nanti konten itulah yang akan kita bangun teman-teman sekalian. Ini ya, kita riset dulu kata kunci kita tentang jasa dekorasi pernikahan. Tapi website kalau masih baru teman-teman sekalian, maka tugas website ini tidak sekedar kata kunci jasa. Maka kita butuh kata kunci yang lain. Saya bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Pertama kata kunci jualan, yaitu jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan. Kalau produk ya jasa, privat, kursus dan lain sebagainya. Itu produk kalau kata kunci jualan. Kedua, kata kunci informasi. Informasi itu cara, misalnya cara dekorasi ya pernikahan,
Ya, teman-teman ajarkan di situ edukasi-edukasi standar saja ya di website. Cara dekorasi pernikahan sederhana. Tulis di situ, halo para pecinta dekorasi pernikahan dimanapun Anda berada. Ya, perkenalkan kami dari Umi Dekorasi Pernikahan.com akan memberikan informasi yang bermanfaat tentang bagaimana cara dekorasi pernikahan sederhana. Ada 5 tahapan, 1, 2, sampaikan teman-teman sekalian. Ya, nanti inilah ide-ide ya dekorasi pernikahan yang sederhana. Nanti di bawah teman-teman sampaikan, bagi teman-teman yang butuh jasa dekorasi pernikahan, boleh yuk klik link di bawah ini. Tetap ada ajakannya. Itulah website. Ya, hampir sama dengan media sosial. Tujuan website adalah berbagi. 99%, 1% ajakan. Maka ada kata kunci yang kedua, informasi, cara, manfaat, adalah, tips, tutorial. Nanti teman-teman tutorial banyak banget tuh. Tutorial dekorasi pengantin, tutorial dekorasi pelaminan sederhana, tutorial dekorasi pelaminan, dan lain sebagainya. Tutorial dekorasi 17 Agustus. Ya, kalau teman-teman emang bisa sebagai dekorasi, mainkan. Yang ketiga adalah kata kunci question. Bagaimana cara dekorasi, bagaimana, kenapa, mengapa, siapakah, dan lain sebagainya. Itu adalah kata kunci question yang bisa teman-teman mainkan di website. Jadi, tugas website ini setelah dilakukan riset, maka tugasnya adalah membangun konten. Ya, sampai berapa lama Mas Didi? Kalau ditanya sampai berapa lama, bangun konten gak ada berhenti. Karena gitu teman-teman punya website, maka bertanggung jawablah dengan website tersebut dengan membuat konten. Sampai kapan? Gak ada sampai kapan teman-teman. Kita bikin konten ya seumur hidup. Atau kalau emang usahanya masih hidup, ya udah bikin konten terus. Gak ada selesainya. Nah, sampai kapan konten itu dibangun? Kalau untuk kita mengoptimasi SEO, biasa 2 bulan, 3 bulan sudah mulai itu. Lalu lintas trafficnya sudah mulai naik. Kalau lalu lintas trafficnya sudah mulai naik, barulah kita nanti bicara masalah gimana cara menaikkan kata kunci yang mau kita targetkan. Itu polanya teman-teman. Jadi makanya saya kalau ada yang nanya, Mas Didik jasa SEO gimana? Saya lihat dulu websitenya. Mas, ini websitenya belum bisa saya SEO kan. Loh kenapa Mas Didik? Karena websitenya belum ada lalu lintas traffic yang baik. Karena websitenya belum bisa dikenali oleh Google sebagai kata kunci ini. Kalaupun kita paksa, nanti pasti jatuh lagi teman-teman sekalian. Maka poin utama adalah gitu website tersebut sudah dilakukan riset kata kunci, maka bikin konten. Riset kata kunci tadi nggak sekedar jualan, tapi ada informasi, ada question. Baru teman-teman lakukan konten. Hari ini 1, besok 1, lusa 1, komitmen konsisten. Maka rumus konten itu 3 teman-teman sekalian. Pertama, komitmen dan konsisten. Kedua, originalitas. Ya, nggak boleh copy paste karya orang lain, nggak boleh ngambil karya orang lain. Yang ketiga adalah kualitas konten. Bikin konten rutin. Baru yang keempat kita ratakan di situ mana kata kunci yang sudah dapat lampu hijau oleh Google untuk bisa dimenangkan, itu yang kita optimasi dengan namanya link building atau backlink. Baru teman-teman akan belajar bagaimana backlink, bagaimana website kita dapat authority backlink dari website yang lain. Itulah pola SEO secara sederhana teman-teman sekalian. Maka poin utama tadi bikin website, riset kata kuncinya, bikin konten, baru nanti lakukan link building setelah Google memberikan lampu hijau kepada website teman-teman sekalian. Oke ya, begitu ya teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Bagi teman-teman yang pengen atau belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.